Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak mahalnya harga pangan, warga serbu pasar murah di kota Cirebon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi jalankan layanan jemput bola pembuatan kartu tanda penduduk elektronik bagi pemula. Diduga menjadi joki tes CPNS Kejaksaan Lampung, mahasiswa aktif Institut Teknologi Bandung ditangkap Polda Lampung. Tak kunjung turunnya harga kedelai impor membuat para pedagang tahu tempe di Majalengka mengalami penurunan omset hingga 30%. Di sisi lain, agar tetap bisa bertahan, perajin terpaksa mengurangi jumlah produksi dan memperkecil ukuran tempe. Mahalnya harga kacang kedelai impor juga dirasakan para perajin tempe di Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Majalengka. Kenaikan harga kedelai impor ini sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Harga kedelai impor naik hingga Rp13.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp11.000 per kilogram. Kondisi ini merugikan para perajin tempe. Agar tetap bisa berproduksi, mereka memperkecil ukuran tempe dan juga mengurangi jumlah produksi. Sebelum terjadi kenaikan harga kedelai, perajin bisa memproduksi sebanyak 4 kuintal kedelai dalam sehari. Namun saat ini, mereka hanya mampu berproduksi sebanyak 1,5 kuintal kacang kedelai. Harga tempe juga tidak dinaikkan karena takut kehilangan konsumen. Gulung tikar. Ya di pasar tuh banyak. Banyak. Yang kecil-kecil tuh. Sekarang yang kecil kita sampai 1 hari produksi 20 kilo. 20 kilo akan mendapatkan uang sebesar 50.000 bersih, itu nggak bisa. Sekarang seperti itu. Kalau dulu kan saya kan 20 kilo aja udah bisa makan, bisa lebihan untuk simpan gitu. Tidak hanya berdampak pada para perajin, kenaikan harga kedelai juga berdampak kepada para pedagang tempe di pasar tradisional Kadipaten Majalengka. Ukuran tahu tempe yang semakin kecil atau harga tahu tempe yang naik membuat omset penjualan mereka turun 30%. Itu pengaruhnya gimana? Jadi tempenya agak dikecilin, yang beli kan pengen yang besar-besar. Tahu tempenya dikecilin. Ya. Ngaruh nggak Bu ke penjualan? Ya kan, Ngaruhnya gimana Bu? agak kendor. Kendor. Iya. Agak kendor, pengen yang murah aja. Berapa persen Bu? Ya, Pengaruh ke omset Ibu? oh, Ke penjualan? 30%. Baik perajin maupun pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar harga kacang kedelai impor kembali turun sehingga omset penjualan mereka kembali normal. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka. Pasar murah oleh pemerintah Kota Cirebon yang menjual berbagai jenis bahan pangan diserbu warga. Warga selama ini kesulitan akibat harga bahan pangan yang terus mengalami kenaikan, sementara penghasilan mereka tidak bertambah. Pasar murah di lapangan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon ini menjual beras, telur, minyak goreng hingga kebutuhan dapur lainnya seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Warga terutama ibu-ibu pun berdesakan ingin membeli panganan murah di sini karena harganya lebih murah Rp4 hingga Rp6.000 dibanding harga pasaran saat ini. Cabai merah, terus cabai ini nih setan, sama bawang. Gimana Bu? Lebih mahal daripada pasar atau gimana? Lebih murah. Kalau ya, soalnya di pasar tuh lebih mahal. Lebih berapa ya? Beda ada di pasar kemarin kita beli tuh yang itu 14.000. Ya beda 5.000-an deh. Biasanya kalau di pasar lagi berapa? Cepet. Lagi 100? Iya. Kalau di sini berapa? Tadi berarti 70 ya. Pasar murah digelar tim pengendali inflasi daerah Kota Cirebon untuk menstabilkan harga pangan di pasar. Sebab sampai saat ini harga beras, telur ayam, dan cabai masih tinggi. Paling banyak diburu masyarakat apa Bu? Telur dan beras SPHP. Cabai juga Bu? Cabai lumayan tapi masih ada itu. Telur berapa? Telur 24.000, tapi kalau pakai kris 22.000. Melalui pasar murah, Pemkot Cirebon berharap dapat mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah mahalnya harga komoditas pangan. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.
Meski harga cabai tengah mahal, warga Kampung Cengek di Cimahi tak ambil pusing. Dalam 2 tahun terakhir, mereka menanam dan memanen cabai di lahan kosong perumahan. Hasil panennya bisa mencapai 15 kg. Warga Kampung Cengek di Kelurahan Cigugur, Kota Cimahi lagi sibuk-sibuknya memanen cabai rawit. Hasil bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan yang ada di perumahan ini ternyata membuahkan hasil. Dalam sepekan terakhir, warga sudah memanen cabai hingga 15 kg. Hasil panen ini dibagi-bagi ke warga yang tinggal di RW 19. Tentu hasil panen ini disambut baik warga karena mereka tak usah pusing mengeluarkan uang untuk membeli cabai yang tengah mahal-mahalnya hingga menembus harga Rp100.000 per kilogram. Ini adalah panen yang kedua kalinya dalam seminggu ke sepekan ya. Alhamdulillah dari minggu awal kita sudah melaksanakan panen raya dari setiap warga dan hasil yang di satu titik ini kita mendapatkan kurang lebih 50% dan ini adalah panen yang kedua. Alhamdulillah kita panen kurang lebih 90% hasilnya. Memilih cabai untuk ditanam di lahan yang ada bukan tanpa sebab. Ketua RW setempat menggaungkan Kampung Cengek tidak hanya sekedar nama, tetapi juga mampu menghasilkan cabai sebagai komoditas utama dari perkebunan di wilayah ini. Sekarang ini di RW 19 sudah ada 6 titik dan mungkin ke depannya akan nambah titik-titik lain sehingga warga masyarakat ini benar-benar bahwa yang namanya Kampung Cengek itu betul-betul kampungnya kubra lah gitu ya, dengan skala besar. Mudah-mudahan harapan ke depan semua mencintai Kampung Cengek ini. Kegiatan bercocok tanam ini sudah dilakukan dalam 2 tahun terakhir atau saat masa pandemi COVID-19 terjadi. Ada 35 warga yang terlibat mulai dari pembibitan, penyemaian, hingga panen. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Jelang pemilu serentak 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sukabumi gencar menjalankan layanan jemput bola untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik bagi pemula. Salah satunya adalah dengan mendatangi langsung sekolah sehingga pemilih pemula mudah membuat IKTP sebagai salah satu syarat nyoblos. Salah satu ruangan kelas di SMK Ummul Qura Desa Tegal Panjang Kabupaten Sukabumi disulap jadi tempat pembuatan kartu tanda penduduk elektronik bagi pemula. Kali ini warga yang membuat KTPL pemula adalah pelajar tingkat SMA atau SMK sederajat. Program layanan jemput bola pembuatan KTPL untuk mempermudah calon pemilih pemula pada Pilkada serentak 2024, mengingat KTP menjadi salah satu syarat penetapan data pemilihan tetap. Kita sudah mencapai 97% dari jumlah DPR kita ada 2 juta lebih dan sekarang tinggal sekitar 28.000 lagi yang belum melakukan perekaman. Sangat antusias karena mereka kita datangi secara langsung dan kemudian kita cetak belangko KTP-nya. Sehingga mereka sangat semangat untuk mendatangi tempat perekaman data kependudukan tersebut. Saat ini jumlah pemilih di Kabupaten Sukabumi hampir 90% dari 2 juta lebih pemilih. Mereka menargetkan seluruh data pemilih rampung sebelum pergantian tahun 2024. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Satpol PP Kabupaten Pangandaran melakukan penurunan paksa atribut kampanye karena melanggar aturan. Tercatat sudah ada lebih dari 10.000 atribut yang diturunkan. Selama seminggu terakhir, Satpol PP Pangandaran menertibkan alat peraga kampanye berbentuk baliho, poster ataupun spanduk yang terpasang di pinggiran jalan di wilayah Pangandaran. Puluhan ribu alat peraga kampanye dari berbagai partai atau calon legislatif yang mengandung ajakan memilih, baik yang dipasang dengan bambu ataupun diikat di pohon, dicabut. Selain itu, APK yang dipasang juga menyalahi aturan karena belum memasuki masa kampanye.
Sebelumnya, Satpol PP telah mengimbau para partai untuk menurunkan APK-nya sendiri, tetapi tak ditanggapi sehingga harus ditertibkan. Yang melanggar ada ajakannya, atau yang seperti ada coblos pakai paku dan ajakan pilih saya gitu, atau ajakan apa, dan yang melanggar di Perda K3 yang dipaku di pohon atau yang diikat di tiang listrik. Penurunan paksa APK dilakukan karena dianggap melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Dari 10 kecamatan di Pangandaran, baru 8 kecamatan yang sudah ditertibkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.